Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Edi Sukardi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Edi Sukardi adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pertempuran Bojong Kokosan. Sebuah pertempuran heroik yang terjadi di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Pertempuran ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pasukan sekutu dan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Edi Sukardi adalah tokoh pejuang dari Sukabumi yang turut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajahan kembali. Selain sebagai pejuang, Edi Sukardi juga merupakan ayah dari Laksamana Sukardi, seorang tokoh nasional yang kemudian dikenal sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia pada masa reformasi. Edi Sukardi dikenal sebagai pribadi yang berani, memiliki jiwa nasionalisme tinggi, dan sangat dekat dengan masyarakat setempat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran besar Edi Sukardi tercatat terutama pada masa awal kemerdekaan Indonesia, khususnya sekitar tahun 1945 hingga 1946, yaitu saat meletusnya pertempuran Bojong Kokosan. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 9 Desember tahun 1945. Hanya beberapa bulan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pertempuran yang dipimpin Edi Sukardi terjadi di daerah Bojong Kokosan, Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi ini merupakan jalur strategis yang dilalui oleh pasukan sekutu dan Belanda yang ingin masuk ke wilayah Priangan, termasuk Bandung. Sukabumi menjadi salah satu titik penting dalam upaya pengendalian wilayah Jawa Barat oleh para pejuang Republik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Edi Sukardi dan rekan-rekannya memimpin perlawanan di Bojong Kokosan karena adanya ancaman dari pasukan sekutu yang diboncengi NICA Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Para pejuang lokal merasa berkewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Pertempuran ini bukan hanya sebagai aksi militer, tetapi juga simbol tekad rakyat Sukabumi untuk tidak tunduk pada penjajahan dalam bentuk apapun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pertempuran Bojong Kokosan dipimpin dengan taktik gerilya dan penyerangan mendadak terhadap konvoi pasukan sekutu yang membawa logistik dan senjata. Edi Sukardi bersama pejuang-pejuang lokal menggunakan senjata seadanya, termasuk bambu runcing, untuk menghadang konvoi musuh. Walaupun kalah dalam persenjataan, semangat juang yang tinggi membuat pasukan pejuang berhasil menghancurkan beberapa kendaraan militer dan menewaskan sejumlah pasukan lawan. Pertempuran ini dikenang sebagai salah satu bentuk heroisme rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Edi Sukardi pejuang asal Sukabumi dan pemimpin dalam peristiwa pertempuran Bojong Kokosan serta orang tua dari Laksamana Sukardi. Pertempuran Bojong Kokosan terjadi pada tanggal 9 hingga tanggal 12 Desember tahun 1945 di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebagai bagian dari Revolusi Nasional Indonesia. Ketika konvoi tentara Britania Raya yang membawa tawanan perang dan tahanan sipil ke Bandung disergap oleh pejuang kemerdekaan Indonesia setempat di dekat Cicurug. Konflik ini dianggap sebagai salah satu contoh pertama pengakuan de facto Republik Indonesia oleh sekutu. Karena negosiator konvoi berhasil mengamankan perjalanan yang aman ke Bandung pada tanggal 12 Desember. Adapun Laksamana Sukardi lahir tanggal 1 Oktober tahun 1956 adalah seorang ekonom dan politikus Indonesia. Beliau menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dari 1999 hingga 2000 dan dari 2001 hingga 2004.
Sebelum menjadi politikus, beliau adalah salah satu ekonom dan bankir milik Bank Lipo dan Lipo Group. Beliau pernah bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia, kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrasi Pembaruan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keberaniannya melawan kekuatan asing yang ingin merebut kembali Indonesia menunjukkan betapa besar tekad rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Sebagai tokoh lokal yang sekaligus ayah dari tokoh nasional Laksamana Soekardi, warisan perjuangannya menjadi bagian dari sejarah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pertempuran Bojong Kokosan yang dipimpinnya pada tanggal 9 Desember tahun 1945 menjadi simbol dari resistensi rakyat terhadap dominasi kolonial pasca proklamasi. Perlawanan tersebut bukan hanya bersenjata, tetapi juga mencerminkan keteguhan moral dan integritas pejuang lokal yang enggan menyerahkan tanah air kepada kekuatan asing. Dalam konteks militer, meskipun tidak tercatat sebagai komandan formal dalam struktur tentara resmi, Edi Soekardi memimpin kelompok pejuang rakyat atau laskar yang berasal dari kalangan sipil bersenjata seadanya. Taktik yang digunakan adalah serangan gerilya serta sabotase jalur logistik sekutu. Keberanian dan kecerdikannya dalam membaca medan menjadikan perlawanan ini memiliki efek moral besar terhadap semangat rakyat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa di mata masyarakat Sukabumi, Edi Soekardi bukan sekadar pejuang, tetapi juga tokoh masyarakat yang dekat dengan rakyat. Beliau dikenal membaur dengan berbagai kalangan, dari petani hingga kaum muda, membangun kesadaran bahwa kemerdekaan harus dipertahankan bersama. Keberanian dan kerelaannya berkorban membuatnya dikenang dalam sejarah lisan masyarakat sebagai pahlawan lokal. Pertempuran Bojong Kokosan menjadi memori kolektif yang terus diperingati setiap tahun di Sukabumi. Dalam peringatan tersebut, nama Edi Soekardi selalu disebut sebagai sosok sentral. Sekolah-sekolah, lembaga adat, hingga pemerintah daerah menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran tentang harga dari sebuah kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagai seorang ayah, Edi Soekardi menanamkan nilai-nilai keberanian, integritas, dan kecintaan terhadap tanah air kepada anak-anaknya, termasuk Laksamana Soekardi, yang kemudian menjadi tokoh reformasi dan menteri di era pasca Orde Baru. Meski menempuh jalur berbeda, Laksamana Soekardi dikenal memiliki pandangan keras terhadap korupsi dan ketimpangan ekonomi. Suatu nilai perjuangan moral yang sejalan dengan semangat ayahnya dalam mempertahankan kemerdekaan dari kolonialisme. Keluarga Edi Soekardi menjadi gambaran warisan perjuangan lintas generasi. Dari medan pertempuran fisik menuju pertempuran ideologis dan kebijakan publik. Ini menunjukkan bahwa perjuangan tidak berhenti pada angkat senjata, tetapi berlanjut dalam bentuk pembangunan dan pengawasan terhadap jalannya negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Edi Soekardi adalah representasi dari tokoh-tokoh lokal yang kontribusinya sangat besar namun seringkali tidak mendapat sorotan setara dengan tokoh-tokoh nasional. Keberadaannya membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan kolektif seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir elit nasional. Oleh karena itu, Edi Soekardi layak mendapat pengakuan sebagai bagian penting dari narasi kebangsaan. Memori atas pertempuran Bojong Kokosan dan kepemimpinan Edi Soekardi mendorong munculnya diskusi tentang pentingnya dekolonisasi narasi sejarah, di mana pahlawan lokal diberikan ruang yang adil dalam catatan resmi sejarah bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa para sejarawan lokal dan nasional yang mengkaji peristiwa-peristiwa revolusi fisik di Jawa Barat menilai bahwa pertempuran Bojong Kokosan adalah bagian dari rangkaian perlawanan rakyat yang sangat strategis secara militer dan psikologis. Seringkali, pertempuran seperti ini menimbulkan efek domino berupa kebangkitan semangat di daerah lain.
Tokoh seperti Edi Sukardi dipandang sebagai jembatan antara perlawanan rakyat dan konsolidasi nasional dalam menghadapi sekutu dan NICA. Di kalangan akademik, terdapat desakan agar nama-nama seperti Edi Sukardi diangkat menjadi pahlawan nasional dengan kajian historis yang lebih sistematis dan dokumentatif. Hal ini karena kontribusinya tidak hanya lokal, melainkan juga berimplikasi terhadap dinamika perjuangan nasional saat itu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa warisan Edi Sukardi tidak hanya terpatri dalam buku sejarah atau monumen pertempuran. Nilai-nilai perjuangan yang diwariskan, keberanian, pengorbanan, integritas, dan semangat membela tanah air, masih sangat relevan di tengah tantangan bangsa saat ini. Melalui tokoh seperti Edi Sukardi, generasi muda dapat belajar bahwa kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan bersama, dan mempertahankannya adalah tanggung jawab setiap generasi. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.